Selamat sore ya teman-teman. Kali ini saya mau coba bagi sedikit pengetahuan ya, gimana caranya kita membuat code plug untuk HT digital kita ya teman-teman. Karena mungkin banyak yang belum paham apa arti dan maksud dari yang tertulis di program. Ini saya kasih satu contoh aja ya teman-teman ya. Ini kita menggunakan HT-DM5R ya teman-teman. HT-DM5R itu HT Baofeng yang kecil. Pada prinsipnya di setiap pembuatan code plug itu semuanya sebenarnya sama ya. Yang harus kita siapkan itu adalah kita punya jelas ID kita, call sign kita, oke, terus ID itu kita dapat dari radioid.net ya teman-teman. Ini contohnya ini adalah radio ID. Terus ini radio name kita. Ini adalah call sign yang kita masukkan ya teman-teman. Jadi setelah itu kita masukkan juga yang namanya kontak ya teman-teman ya. Oke. Kontak. Nah, kontak itu bisa berupa kontak untuk personal, private ya, atau grup, oke. Atau grup. Contohnya di sini berapa ya? Nah, ini ada grup, di top grup 91 grup. Selebihnya contohnya ini ada teman-teman, nama teman sendiri. Nah, kita masukkan dia punya call sign, kita punya atau nama ya, nama, call sign boleh kita masukkan di sini, terus ID dia ya. Terus kalau grup itu kita masukkan grup, di sini kita bisa rubah ya, jadi grup ya. Nah, atau kita rubah dia jadi private, kita tinggal ngisinya aja gitu. Oke, nah setelah itu channel, oke teman-teman ya, channel ya. Nah, kalau channel di sini ya kita menyesuaikan kita punya MMDVM atau hotspot ya. Oke. Nah, TXRX nya kita masukkan, kita punya TXRX MMDVM. Low power biasanya yang saya pakai. Nah, ini TOT itu time of transmit ya teman-teman, time of transmit. Jadi berapa lama kita pencet PTT. Nah, ini bisa kita unlimited, atau bisa juga kita buat 15 berapapun ya. Di sini ya teman-teman ya. Semua sama ya teman-teman. Jadi mau saya bukakan programnya DM5R maupun di ini ya MD5 ini ya, atau Anytone 878 maupun Baofeng nih yang sudah di OpenGD, semuanya sama ya teman-teman. Semuanya sama. Apa yang harus kita kerjakan ya tetap seperti itu. Kita masukkan, kita punya call sign, kita punya ID ya. Terus kontak juga ya teman-teman, sama semuanya kontak. Oke, kita masukkan kontak gitu. Nah, di sini kita bedakan misalnya call name, call ID, dia berada di grup call atau private call atau all call ya. Jadi kalau itu grup ya kita masukkan di grup call, kalau itu private kita masukkan di private call gitu. Nah, ini sementara ini baru ada beberapa ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Nah, kita biasanya pakai biasanya tuh kita di Indonesia ya teman-teman ya. Indonesia itu call ID-nya 510, kita taruhnya di grup call.
Terus ada DXP ya teman-teman ya, DXP 51088 top grupnya. Worldwide saya rasa teman-teman sudah tahu ya, di 91. Ini semuanya grup ya teman-teman ya. Nah, Echo atau Parrot, apa itu Echo atau Parrot? Echo atau Parrot itu sebenarnya salah satu talk group di mana buat ngetes suara kancaran balik. Oke, kalau kita ngomong kita pencet gitu lama gitu, nah, terus kita lepas nanti ada pancaran baliknya. Nah, ini yang namanya Parrot ya. Oke, saya taruh di 502997 ya, dan call type-nya private call. Oh ya, satu lagi, ada lagi ya, jangan lupa loh ini penting juga nih teman-teman. Ini unlink call ID-nya di 4000 ya, di grup call. Ya betul, kalau nggak salah di grup call apa, nanti coba kita cek ulang. Apa sih fungsinya unlink ini? Nah, fungsi daripada unlink ini adalah shortcutnya kita kalau kita sedang berada di, ini harus kita buat shortcut ya teman-teman ya. Maksudnya kita buat shortcut itu kita buat di salah satu button ya, di salah satu button, apakah itu SK1, SK2 ya. Ini fungsinya untuk agar kita bisa langsung cepat-cepat melepaskan diri dari server talk group 91. Oke. Kenapa? Soalnya kalau kita masih terpaut dengan server 91, kita mau ngomong di talk group lain nggak akan bisa dan pasti terganggu terus. Nanti tiba-tiba dia muncul. Pada saat ada kita tunggu jawaban dari lawan bicara kita, tiba-tiba talk group tersebut muncul. Nah, itu harus kita lepas dari servernya. Kenapa? Jadi kalau kita sudah pernah masuk ke talk group 91 ya, kita pindah ke talk group lain, itu butuh waktu 15 menit buat server itu melepaskan dirinya dari kita. Kalau kita belum mengunlink koneksi kita. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Nah, ini fungsinya untuk melepaskan diri. Kalau masih belum paham juga, silakan tulis di komen. Oke? Nanti bisa dijelaskan lebih rinci. Oke, dan kita ada beberapa talk group di sini. Ada talk group Nusantara, Aceh Medan, Surabaya, DMRID. Oke. Nah, ini contohnya. Ini adalah OpenGD ya. Jadi kita tetap bikin talk group list. Oke. Ada yang worldwide, ada di sini ada lokal, ada worldwide. Apa sih talk group list ini? Oke. Nah, sebenarnya agak jelimet ya. Oke, ini zona. Nah, ini kita contoh di channel ya. Oke. Nah, ini di sini itu contohnya seperti ini. Saya menceritakan ini saya coba menjelaskan apa sih yang namanya talk group list ya. Oke. Ini channelnya namanya Indonesia. Frekuensi yang kita pergunakan untuk kita punya MMDVM itu adalah ini. Power levelnya, oke. Ini latitude longitude nggak usah kita isi. TOT-nya biasanya unlimited. Kita memasukkan DMR ID kita di sini boleh, karena untuk Baofeng itu setiap channel bisa beda-beda DMR ID-nya. Talk group list ini ya, ini bisa kita bikin lokal atau worldwide. Dalam arti kata lokal atau worldwide, lokal itu listnya lokal ya, talk group listnya lokal. Nah, ini lokal. Talk group list membernya itu adalah ini, ada Nusantara, ada Aceh. Jadi fungsinya talk group list ini kenapa? Supaya kita bisa monitor talk group lain. Jika ada panggilan ke kita, kita masih bisa monitor andai kata dipanggilnya dari talk group lain. Misalnya kita lagi standby di Indonesia, tiba-tiba di Aceh atau Surabaya atau grup itu ada rekan kita yang manggil. Nah, itu akan terdengar, tetapi dengan syarat ya supaya bisa memonitor
itu kita punya MMDVM ya. Ini harus kita buat statik. Oke, harus kita buat statik. Di sini statik. Nah, contohnya ini. Oke, 510, 51003, 51006, 0075, terus 121 sama 888. Ini kalau ada aktivitas di talk group tersebut, saya bisa dengar. Contohnya ini kita bisa lihat. Nah, ini ada aktivitas di 51003, masuk dia. Tapi kalau tidak ada statik di 51003, andai kata ada aktivitas di 51003, saya nggak akan bisa dengar. Nah, kalau seperti ini saya bisa dengar. Ya, kalau apa sih statik, apa sih dynamic? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di YouTube saya itu ada yang menjelaskan juga apa dynamic, apa statik ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, terus ini pasti kadang-kadang ada teman-teman yang dia punya dashboardnya itu tidak ada Brandmaster Managernya ini. Nah, ini berarti teman-teman belum nyeting nih. Oke, teman-teman belum nyeting. Nah, kalau nyetingnya itu gampang sebenarnya. Teman-teman masuk ke Brandmaster. Oke, masuk ke Brandmaster ya. Terus teman-teman login. Nah, setelah itu lanjut teman-teman ke, kalau nggak salah di profile setting ya, profile setting. Kita coba cek dulu profile. Ya, betul, di profile setting. Di profile setting ini teman-teman klik API key. Oke. Nah, di API key ini teman-teman klik add lagi teman-teman. Oke, teman-teman klik add. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Mohon maaf, ada telepon masuk, jadi harus saya angkat dulu. Ya, jadi kita masuk ke Brandmaster, terus kita ke Save Care ya. Nah, di sini ada API key, kita klik add, oke. Nah, di momen kita klik add, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan aja nama gitu. Oke. Masukkan nama aja, habis itu klik OK. Ya. Nah, muncul seperti ini. Ini adalah key daripada API-nya ya. Oke. Nah, di sini jangan langsung klik OK ya, teman-teman. Klik copy dulu ya, teman-teman ya. Klik copy dulu, oke. Diklik copy. Nah, teman-teman masuk ke dashboardnya, teman-teman masuk ke konfigurasi ya, teman-teman ya. Nah, habis itu teman-teman klik export. Nah, di sini ada yang namanya BM API. Oke. Nah, teman-teman pas di sini, di copy paste, di paste di sini. Habis di paste di sini, terus teman-teman apply change ya. Oke. Nah, setelah apply change selesai, teman-teman kembali ke admin. Oke. Nah, nanti di admin akan muncul yang namanya Brandmaster Manager dan bentuknya seperti ini. Awalnya itu nggak ada apa-apa. Oke. Awalnya mungkin hanya kosongan aja ya. Yang ada cuman istilahnya tidak akan ada tampilan Brandmaster Manager di dashboard kita ini ya, teman-teman. Oke. Juga aktivitas Brandmaster Connection ini munculnya kosongan aja gitu, tidak bisa kita setting. Kalau di sini itu untuk menambah dan mengurangi statik sebenarnya tanpa menggunakan Brandmaster Manager juga bisa ya, teman-teman. Kita bisa langsung melalui yang namanya Brandmaster website. Tinggal kita masuk ke kita punya akun, terus kita masuk dan kita lihat my device ya sebelah kiri. Ini kita klik di 5101748. Oh ya, teman-teman, udah sedikit salah penyebutan tadi. Harusnya kita untuk menambahkan
BM API itu adanya di profile setting ya teman-teman, bukan di self care, adanya di profile setting. Kita login. Kalau udah kelamaan dia pasti keluar otomatis ya, kita masuk ke profile setting. Nah ini ada BM API. Nah ini karena kemarin saya sudah contoh tadi bikin maksudnya. Nah ini seperti ini, dia akan muncul seperti ini ya teman. Jadi kita bisa beda-bedakan. Jadi kalau kita mempunyai beberapa brand manage, kita mempunyai beberapa MMDVM, itu bisa kita bedakan ya teman-teman. Kita bedakan sendiri-sendiri, tidak menjadi masalah. Kalau salah ya tinggal kita revoke aja teman-teman. Contohnya kayak gini, kita revoke. Oke. Nah oke. Oh ya, tadi melanjutkan, andai kata tidak menggunakan brand master manager, kita juga bisa lewat sini. Oke. Nah ini kita klik, kita punya device warna hijau ya. Warna hijau kita klik. Nah di sini kita sudah bisa lihat. Oke. Nah ini adalah talk group statik gitu. Nah kalau kita lihat di sini itu muncul dia harusnya. Kadang-kadang memang suka gini penampilannya. Nah, ini kan muncul ya teman-teman, bisa lihat ya. Ini sekarang saya kosongkan ya teman-teman ya. Saya kosongkan lewat sini ya. Ini saya kosongkan. Oke. Nah ini saya kosongkan semua. Nanti di sana juga akan kosong. Lihat ya. Oke, sudah 510, ini kita keluarkan ini 10. Oke. Ini masih ada. Oh, ini otomatis statik. Nah, bisa teman-teman lihat ya. 510 ini otomatis statik sebelumnya. Oke. Nah, ini bisa kita hilangkan dengan cara harus kita kita pakai talk group 4000 ya untuk di-clearkan. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya, saya coba ya. Saya coba masuk ke unlink ya teman-teman ya. Teman-teman bisa dengar ya. Ini masih ada ya. Kita lihat. Nah, ini saya coba key up ya teman-teman. Oke. Ini masih sana ya. Bentar, ini jangan-jangan ada yang salah settingan ini. Oke, saya setting dulu. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Setup group 4000. Oke, ini saya lepas. Not linked. Ya. Muncul dia tulisan not link ya. Suara not link, dan ini call sign balikan dari sana. Oke. Kita klik coba lihat di sini, kita coba lihat. Apakah masih ada? Nah, ini ternyata kok masih ada ya. Kita buang lagi coba. Oke. Klik lagi, kita lihat masih ada enggak. Nah, ternyata sudah kosong ya teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya. Ini kelihatannya masih ada ya. Kita coba refresh ya teman-teman. Ah, kosong dia. Sudah non ya. Ini sudah non ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau ngeset BM API-nya nggak masalah. Bisa menggunakan brand master, masuk ke my device, tinggal menambahkan static talk group. Oke.
Apa fungsi static talk group? Fungsi static talk group agar kita bisa selalu memonitor gitu untuk talk group yang lain, supaya kalau ada aktivitas kita juga bisa mendengar. Nah, kalau tidak, enggak masalah ya. Jadi kalau misalnya tidak pun, setelah kita key up misalnya di talk group 5-10, lalu kita standby di sana dan tidak melakukan aktivitas lain di talk group lain, kita akan terus terkoneksi di situ. Oke, kecuali setelah talk group 5-10 kita key up, lanjut kita berpisah ke atau berpindah ke talk group lain, misalnya di 51003 kita key up 51003, talk group 510 ini masih akan tetap ada selama 15 menit. Oke, dia masih ada selama 15 menit. Dia akan terus ikut. Jadi bila mana ada aktivitas di 5-10 dalam tempo 15 menit, kita masih akan bisa dengar. Oke, jadi setiap ada aktivitas yang terdengar, timer 15 menit itu akan direset kembali menjadi 0. Oke, jadi kalau dalam tempo 15 menit itu selalu terdengar aktivitas, dia akan mereset timernya menjadi 0 dan menjadi 0 kembali. Gitu. Nah, di 51003 selama tidak kita berpindah, kita akan selalu terhubung di sana. Jadi intinya pada saat kita berada pada satu talk group, kita tidak meng-key up kembali talk group lain, kita akan terkoneksi di talk group tersebut. Oke, pembahasan talk group sudah selesai ya teman-teman. Bila mana ada pertanyaan, boleh teman-teman buat di komen ya, pasti saya jawab teman-teman. Oke, nah terus kembali lagi ke ini code plug ya. Oke, nah ini kan kita buat contoh code plug ya. Oke, nah tadi ada penjelasan talk group list ya. Nah, kenapa saya pindah buatkan seperti ini? Ini kegunaannya supaya di setiap channel ya teman-teman, di setiap channel ya, kalau misalnya tidak kita buat talk group listnya, walaupun kita ada di Indonesia dan kita sudah chat channel talk groupnya ya, sudah kita buatkan talk group list, terus di Brandmaster juga di kita punya dashboard talk group tersebut kita buat statik, kita tidak akan mendengar ya teman-teman, tidak akan mendengar aktivitas di talk group tersebut. Apa yang akan terjadi di HT kita? Hanya ada indikator lampu, adanya transmisi ya, adanya transmisi, tetapi tidak mendengar apapun. Oke, kita tidak akan mendengar apapun. Nah, jadi untuk dapat mendengarkan talk group list tersebut, ini harus kita buat. Oke, apakah kita mau mendengar lokal atau kita mau mendengar worldwide ya, itu. Jadi ini tinggal kita set di sini. Itulah fungsinya static dan talk group list yang ada di code plug kita ya. Ada CPS lain yang menyebutnya bukan talk group list, ada yang menyebutnya mungkin RX list. Oke, coba kita lihat ya. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini RX group list. Oke. Nah, ini. Oke. RX group list. Nah, RX group list 1 ya seperti ini. Jadi itulah fungsinya talk group list atau RX group list ya, teman ya. Terus apa lagi? Saya pikir selebihnya sudah ya.
Oh, zona. Oke, zona. Ya. Ini zona fungsinya untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan perpindahan channel ya, teman-teman. Coba dibayangin. Kalau teman-teman punya 100 stock group umpamanya, 100 channel, terus tidak dipilah-pilah ya, tidak dipilah-pilah, kita tidak bisa antara analog dengan digital, terus tidak kita pisah. Ini berarti kan kita harus milih channelnya satu. Tapi kalau misalnya kita buatkan zona, itu dengan cepatnya kita bisa lakukan perpindahan. Ya, contohnya lokal ya. Nah, lokal ini saya buat top group lokal. Overseas saya buat top groupnya overseas. Nah, ini kalau point to point, ini kompleks dan point to point. Oke. Terus saya buat lagi tes. Tes ini adalah unlink dan echo yang saya taruh di sana. Terus ada lagi RPU orari, tol, kita buatkan. Jadi itulah tujuannya kita membuat yang namanya zona. Ya, zona itu fungsinya untuk memisahkan channel-channel supaya lebih mudah kita berpindahnya. Jadi demikian ya teman-teman. Ya, terus button ya teman-teman ya, buttonnya seperti tadi yang saya bilang, button itu adalah tombol-tombol yang ada di HP kita ya teman-teman. Di sebelah kiri dekat PTT itu ada, mungkin kadang ada yang 2 tombol, ada yang di atasnya ada 1 tombol kayak gitu. Nah teman-teman harus lihat ya, lihat di manual tombol-tombol itu namanya tombol apa saja ya, apakah penyebutannya apa. Nah biasanya di CPS sendiri-sendiri itu ada penyebutannya masing-masing ya. Dan di sini pun kalau teman-teman lihat, ini antara satu dengan yang lain beda-beda ya, kayak ininya ya. Jadi harus jeli kita ya teman-teman. Ini contohnya channel. Ini adalah 878 Anytone ya. Penampilan Anytone dengan penampilannya MD5 itu hampir sama ya teman-teman, bisa lihat ya. Ininya sama. Ya, sama, hampir mendekati sama. Oke. Ya. Nah, contohnya kayak gini. Oke, cuma mereka lebih simpel kan. Nah, kalau ini kan juga sama. Ya, common setting digital. Oke, public. Nah, di sini ini kalau untuk Anytone ini ada optional setting. Optional setting ini macam-macam. Ya. Di sini kalau dia key function. Posisinya key function. Apa fungsi-fungsinya gitu. Ya, kalau di sini yang lebih sederhana. Untuk Hytera ya. Hytera itu ada one touch call, keypad lock, adjust power level, zone down. Ya. Nah, ini kalau dia short. Nah kalau ini long ya, jadi kita bisa long posisinya tidak ada, saya buat kosong. Oke. Nah, contohnya di SK1 saya bikin one touch call. Oke, kita lihat di sini one touch call. Oke, ini one touch call ya. Nah, one touch call itu fungsinya untuk apa? Nah, kita bikin sendiri. One touch call ini bisa kita buat fungsinya untuk kita sendiri. Di sini ini one touch call ini saya buat untuk unlink ya teman-teman, unlink ya. Jadi biar lebih cepat saya tinggal pencet tombol itu, nanti dia muncul, terus saya tinggal pencet PTT seperti itu. Karena gimana coba teman-teman pikirkan, kalau misalnya kita harus putar satu-satu ya, atau kita dari sini pindah dulu zonanya, di sini pindah ke tes ini, terus kita nggak dengar dah saat dia ngomong ini talk grupnya lagi ada suara, ada traffic atau tidak. Tapi kalau misalnya kita posisinya di overseas umpamanya, kita di talk group 91, kita pengen tahu ini masih ada transmisi atau tidak. Nah, terus kita pas tidak ada transmisi, kita tekan tombol tombol itu ya yang sudah kita set, langsung pencet PTT.
ya kan? Nah, kita sudah mendahului dia. Nanti pasti ada timbulan apa transmisi baliknya, unlink gitu. Nah, kalau itu sudah muncul, itu baru lepas kita. Oke. Nah, jangan sekali-sekali teman-teman menstatikkan talk group 91 ya teman-teman. Karena talk group 91 tidak perlu di statik. Kalau sempat teman-teman statikan talk group tersebut, mau ditekan 1000 kali unlinknya tidak akan unlink dia, karena dia posisinya statik itu. Jadi itu yang harus teman-teman ingat. Oke, jadi kurang lebih sudah seperti itu. Oke, kalau di sini itu ada hotkey. Nah, hotkey bedanya ya, hotkey itu sama ya teman-teman. Hotkey ini settingannya juga sama. Oke, hotkey kita bisa bikin banyak fungsinya, main lain gitu. Dan posisi hotkey itu juga bisa kita taruh di mana saja ya. Jadi tinggal teman-teman yang setting sendiri. Demikian. Jadi untuk kali ini informasi dari saya demikian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau sekiranya dari video yang saya buat ini teman rasakan manfaatnya, mohon dibantu jempolnya teman-teman ya, supaya videonya bisa banyak yang tonton dan bisa banyak membantu orang. Demikian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, di like maupun di komen. Pasti saya jawab. Sampai ketemu lagi teman-teman. 73 Cheerio.